Oke, kita login terlebih dahulu ke Cortex bagi wajib pajak yang sudah memiliki akses DJP online. Pertama, kita masukkan ID pengguna dengan NIK atau NPWP 16 digit. Kemudian kata sandi diisi sesuai dengan password Cortex. Kemudian pemilihan bahasa, kita bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian masukkan kode keamanan, lalu login. Pada bagian ini akan tersaji informasi berupa ikhtisar profil wajib pajak, informasi umum, alamat, detail kontak, pihak terkait, objek pajak bumi dan pembangunan atau PBB, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, detail bank, data unit keluarga, tempat kegiatan usaha, nomor identifikasi eksternal, jenis pajak, wakil atau kuasa saya, wajib pajak yang diwakili, verifikasi 2 langkah, permohonan tertunda, dan semua permohonan. Selanjutnya ada portal saya. Di sini terdiri dari menu dokumen saya untuk melihat seluruh dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP terkait akun pajak yang bersangkutan. Kemudian ada notifikasi saya untuk melihat notifikasi atas transaksi perpajakan yang dilakukan. Ada kasus saya dan kasus berjalan saya, itu untuk melihat kasus perpajakan yang dimiliki. Kemudian ada profil saya itu untuk melihat profil wajib pajak secara lengkap. Kemudian ada permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital, pengukuhan PKP, pendaftaran objek pajak PBB P5L, perubahan data, perubahan status, serta penghapusan dan pencabutan. Selanjutnya ada e-faktur. Di sini ada dashboard faktur yang berisi ringkasan penerbitan faktur, pembayaran, dan pelaporan PPN di suatu masa pajak. Selain itu, e-faktur juga digunakan untuk membuat faktur pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Selain itu juga ada dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Selanjutnya ada iBupot. Di sini terdiri menjadi 2 menu utama, yaitu iBupot Unifikasi dan iBupot 2126. Yang pertama, menu terkait iBupot Unifikasi terdiri dari BPPU yang digunakan untuk pembuatan bukti potong atau pungut PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Kemudian ada BPNR untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 26 terkait transaksi dengan WPLN. Kemudian ada penyetoran sendiri untuk pembuatan bukti potong seperti untuk transaksi sewa tanah atau bangunan di mana pemiliknya bukan pemotong pajak. Kemudian ada pemotongan secara digunggung, yaitu untuk pembuatan bukti potong yang sifatnya digunggung seperti sertifikat diskonto Bank Indonesia. Dan ada unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Ini digunakan untuk mengunggah file upload terkait rincian transaksi bukti potong yang digunggung. Kemudian ada menu terkait iBupot 2126 yang terdiri dari BP21 untuk pembuatan bukti potong selain pegawai tetap yang terdiri dari pegawai tidak tetap dan bukan pegawai, BP26 untuk pembuatan bukti potong wajib pajak luar negeri, BPA1 untuk pembuatan bukti potong A1 untuk masa pajak terakhir selain pejabat negara, TNI atau Polri, dan pensiunannya. Kemudian ada BPA2 digunakan untuk pembuatan bukti potong A2 untuk masa pajak terakhir bagi pejabat negara, TNI atau Polri, dan pensiunannya. Dan ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap untuk pembuatan bukti potong pegawai tetap selain masa pajak terakhir. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan pengisian iBupot terkait bukti potong selain pegawai tetap.
Nah, untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi selain pegawai tetap, kita pilih menu BP21. Kemudian kita pilih yang belum terbit. Selanjutnya kita create iBukpot BP21. Pada bagian ini ada general information yang terdiri dari masa, bagian tahun atau tahun pajak. Kita misalnya pilih Juli 2024. Nah, kita isi status misalnya normal, kemudian masukkan NPWP. Apabila data yang diisikan valid, maka kolom nama akan otomatis terisi. Untuk ID flash ini merupakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Selanjutnya ada income tax. Untuk status, kita misalnya pilih K0. Kemudian untuk fasilitas, tanpa fasilitas. Untuk nama objek pajak, diisi misalnya yang ini. Untuk teks artikel, kode objek pajak, dan income status otomatis terisi. Kemudian kita isi penghasilan bruto misalnya 2 juta. Setelah itu, net income, persentase tarif dan PPh yang dipotong akan otomatis terisi dan terhitung. Kemudian pada bagian reference dokumen atau dokumen referensi dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada penerima penghasilan. Kita isi misalnya buat jenis dokumen kita menggunakan tax invoice. Kemudian nomor dokumennya kita isi misalnya 12345. Kemudian tanggalnya kita sesuaiin aja dan kita pilih ID flashnya. Selanjutnya kita simpan konsep. Untuk menyimpan sementara yang telah dibuat, dan simpan itu untuk menyelesaikan proses pembuatan dan mengirim bukti pemotongan atas pegawai tetap yang dimaksud. Apabila muncul notifikasi save data sukses, data bukti pemotongan selain pegawai tetap yang berhasil direkam akan muncul dalam daftar iBukpot BP21 pada menu belum terbit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SPT. Di sini terdiri dari menu surat pemberitahuan atau SPT untuk membuat draft dan melaporkan SPT. Kemudian ada dashboard kompensasi. Di sini berisi ringkasan hak kompensasi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait PPN, PPN PMSE, serta PPh pasal 2126. Kemudian ada pencatatan, berisi buku catatan sederhana atas transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi, dan ada pengungkapan ketidakbenaran SPT. Di sini digunakan untuk mengungkapkan ketidakbenaran atas pengisian SPT yang telah dilaporkan. Pada halaman ini akan ditampilkan daftar SPT massa yang sudah pernah dibuat oleh instansi pemerintah, meliputi konsep SPT, merupakan konsep yang masih belum selesai dibuat. SPT menunggu pembayaran merupakan SPT yang sudah selesai dibuat tapi belum dibayar. Kemudian ada SPT yang dilaporkan, merupakan SPT yang sudah selesai dibuat dan dibayar. Kemudian ada SPT yang ditolak, dan ada SPT yang dibatalkan. Apabila kita ingin membuat SPT, kita bisa klik buat konsep SPT, kemudian kita nanti pilih jenis pajak, kemudian pilih periode pelaporan SPT, dan pilih jenis SPT.